Selamat malam Pak. Malam. Saya Muhammad Abdi Hasid dari Universitas Tadulako. Ada tugas untuk mewawancari Bapak mengenai pendidikan sepanjang hayat dari mata kuliah pengajar pendidikan. Boleh saya bertanya beberapa hal, Pak? Ya, tentu saja boleh. Oke, pertanyaan dari saya itu, menurut Bapak, mengapa pendidikan sepanjang hayat itu penting bagi individu maupun masyarakat? Ya, pendidikan sepanjang hayat itu penting bagi masyarakat adalah untuk meningkatkan daya saing di pasar kerja yang semakin berubah-ubah di saat ini. Kemudian mengembangkan potensi diri dan keterampilan baru. Selanjutnya menjaga kesehatan mental dan kecerdasan otak. Yang berikut meningkatkan kualitas hidup dan kebahagiaan secara keseluruhan. Setelah itu yang kedua, apakah Bapak pernah mengikuti kegiatan belajar di luar jalur formal seperti kayak kursus, pelatihan, seminar begitu? Apa motivasinya? Kemarin pernah mengikuti kegiatan yang bersifat non formal. Saat itu adalah kursus tentang atau pelatihan tentang cara pemangkasan tanaman kakao yang baik dan benar supaya menghasilkan buah yang banyak. Itu salah satu contoh dari kegiatan kursus atau pelatihan yang dilakukan di luar atau yang istilahnya disebut dengan non formal. Setelah itu, bagaimana pendidikan non formal atau informal memberikan manfaat dalam kehidupan Bapak? Sangat bagus ya untuk manfaat pendidikan non formal yang ditanyakan tadi itu, ya itu sangat bagus karena di sisi lain di tempat saat kita melakukan atau mengikuti pelatihan, nah begitu kita kembalinya kita dari tempat pelatihan itu, maka apa yang diberikan tadi itu yang berkenaan dengan materi yang diberikan pada saat pelatihan itu kita akan terapkan langsung di lokasi kerja kita. Berikutnya, bagaimana pendidikan sepanjang hayat dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, pendidikan sepanjang hayat itu dapat diterapkan sepanjang hari. Tujuannya adalah supaya kita bisa atau dapat berdaya saing dengan sekeliling kita. Apa tantangan terbesar dalam mewujudkan pendidikan sepanjang hayat di masyarakat kita saat ini? Tantangannya itu adalah dimana yang menjadi perhatian besar adalah itu masalah aksesibilitas dan pemerataan atau keterbatasan geografis, kemudian sosial ekonomi juga, serta digital. Itu tantangannya. Terus kemudian yang berikut saya tambahkan lagi sedikit. Kemudian keterbatasan sumber daya dalam hal ini adalah sumber daya manusianya. Kali tantangannya, baru setelah itu bagaimana cara mengatasi tantangan ini? Nah, cara mengatasi tantangan itu adalah kita tidak boleh merasa gengsi ya, dengan apa yang sudah kita terima, apa yang sudah kita peroleh selama ini mulai pendidikan formal. Nah, jikalau ada pendidikan non formal yang mungkin akan dilakukan atau dilaksanakan di sekitaran tempat tinggal kita, maka kita boleh ikutan atau ikut andil dalam mengikuti pelatihan tersebut, karena tujuannya atau sasarannya adalah kembali kepada kita yang mengikuti kegiatan tersebut. Setelah itu, apa harapan Bapak terkait perkembangan pendidikan sepanjang hayat di Indonesia? Nah, harapannya adalah semoga melalui pendidikan sepanjang hayat ini, kedepannya masyarakat
yang tadinya hanya apa namanya biasa-biasa saja tentang pendidikan ini. Nah, karena dengan pendidikan sepanjang hari itu adalah di mana sumber daya manusia itu betul-betul dipacu atau ditingkatkan, sehingga apa namanya saat bersaing secara global maka kita bisa keluar dari yang namanya apa namanya ketinggalan apa itu namanya ketinggalan zaman ya, itu seperti itu. Baik, apa pesan Bapak bagi saya sebagai mahasiswa AGA? Saya semangat dalam menjalankan pendidikan sepanjang hayat itu. Ya, pesan saya kepada saudara yang sudah sempat mewawancarai saya di malam hari ini adalah belajarlah sesuai apa yang diharapkan oleh kedua orang tua Anda ya. Saat ini tujuannya supaya Anda saat kuliah itu bisa serta mengikuti pendidikan formal, kemudian setelah itu di dalam perkuliahan itu juga di situ sudah masuk yang namanya pembelajaran sepanjang hayat, karena di bangku perkuliahan itu sudah macam-macam ditampilkan berupa jenis-jenis IT apa semua itu. Nah, sehingga kedepannya saudara pewawancara kemungkinan dengan sendirinya bisa mengetahui apa keuntungan, apa kerugian ya ketika saya masuk kuliah di kampus ini, fakultas ini, dan apa keuntungannya ketika saya tidak melanjutkan kemarin. Nah, itu. Baik, terima kasih atas ilmu yang diberikan. Semoga ini bermanfaat bagi saya dan juga bagi teman-teman yang telah menonton video ini. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih.